Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita Shalom. berjumpa lagi kita berjumpa lagi malam hari ini dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk bersama-sama terus bertumbuh dan dengan setia menjadi murid Kristus yang terus mencintai firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya membagikan lebih dahulu PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Apakah terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan ini, walaupun tadi sudah dipimpin doa oleh Pastor Freddy, saya pengen sekali lagi kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Sekali lagi dalam doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan, sehingga malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, dan di tengah persekutuan kami ini kami boleh bukan saja membagikan hal-hal yang boleh kami alami dalam hidup kami, tapi kami juga boleh diberi kesempatan untuk kembali belajar bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarkan kiranya Engkau yang berkenan menuntun kami, ya Roh Kudus, dan memampukan kami untuk boleh mengerti dan lebih lagi dengan hati yang rendah hati mau menaati kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Ini doa kami, mampukan hamba-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ketika saya menggumuli renungan firman Tuhan ini, saya berpikir pada kesempatan yang lalu, saya bertemu di persekutuan ini begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang senior, dan demikian juga dengan jemaat Tuhan yang begitu mencintai firman Tuhan. Sehingga di tengah kesibukan dan aktivitas yang ada, mau memberi diri, bahkan waktu yang Tuhan anugerahkan untuk tetap bersekutu melalui aplikasi Zoom yang ada. Dan saya bergumul, apakah kira-kira firman Tuhan yang tepat bagi kita semua? Apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kita melalui kesempatan persekutuan yang saya ikuti kedua kalinya ini? Dan puji Tuhan, Tuhan menyingkapkan satu bagian yang mungkin pernah Bapak Ibu sampaikan kepada jemaat, atau bahkan Bapak Ibu pribadi merenungkannya secara pribadi. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini dengan tema memiliki CCTV rohani, mengawasi diri dan ajaran. Bapak Ibu yang terkasih, dasar dari kebenaran firman Tuhan ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 16, sebagaimana yang tertera di layar kita. Demikian bunyi firman Tuhan, perhatikanlah dirimu dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, sebab dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan juga mereka yang mendengarkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah fakta dan juga data tentang beberapa kota yang memiliki CCTV terbanyak di dunia. Dan ketika saya mempersiapkan bagian ini, ternyata saya menemukan kota Chongqing di Tiongkok itu memegang rekor sebagai kota dengan jumlah kamera pengawas atau CCTV terbanyak di dunia. Yaitu kurang lebih ada 2,5 juta kamera di kota ini. Jika kita melihat daftar kota-kota dengan pengawasan terketat, wilayah Asia itu didominasi oleh Tiongkok dan India. Sementara London menjadi kota non-Asia yang paling ketat diawasi dengan CCTV. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang terkasih, apakah tingginya jumlah CCTV otomatis menjamin kota tersebut menjadi kota yang paling aman dan tertib? Bapak Ibu yang terkasih, ternyata dari data berbagai lembaga teknologi yang dihimpun, termasuk analisis dari sebuah lembaga teknologi bernama Comparitek, itu menunjukkan fakta yang mengejutkan Bapak Ibu. Korelasi antara jumlah kamera dan penurunan tingkat kejahatan itu tidak selalu berbanding lurus.
CCTV publik itu lebih banyak berfungsi sebagai alat investigasi pasca kejadian atau manajemen lalu lintas, bukan menjadi pencegah utama dari tindak pidana yang terjadi. Kemudian yang kedua, kota-kota yang diakui paling aman di dunia, sebagai contoh Tokyo atau Singapura, itu justru mencapai reputasi kota teraman di dunia bukan karena jumlah CCTV-nya yang terbanyak, melainkan oleh karena kombinasi beberapa hal, yaitu kesejahteraan ekonomi, penegakan hukum yang adil, serta kesadaran komunitas warga masyarakat kota itu. Jadi semata-mata bukan karena lensa kamera CCTV yang banyak tersebar di kota itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, CCTV adalah alat pengawasan dari pihak luar. Namun mari kita berpikir kritis, bagaimana jika kejahatan itu dilakukan oleh orang dalam, tanda petik, yang tahu persis di mana CCTV itu dipasang. Orang dalam dengan mudah akan mengakali, membutakan, atau merusak kamera tersebut. Karena ia tahu letak dari kamera itu, fungsi-fungsinya, dan juga jam operasional dari kamera pengawas tersebut. Hal ini membawa kita pada sebuah refleksi yang tajam bagi kehidupan dan pelayanan kita. Kita bisa saja menyembunyikan banyak hal dari pengawasan luar, dari mata jemaat, dari mata keluarga, bahkan dari sesama rekan pelayan. Namun kita tidak bisa mengakali Tuhan sebab itu kita perlu mengenali siapa sesungguhnya musuh yang terbesar dalam hidup kita. Sebagaimana ada kalimat bijak yang mengingatkan kita, musuh terbesar setiap orang bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia secara umum, bahkan kita sebagai hamba Tuhan, seringkali tidak menyadari akan hal ini. Kita jauh lebih mudah dan terlatih untuk menemukan selumbar atau serpihan kayu yang kecil di mata orang lain, tetapi buta terhadap balok yang sedang melintang menghalangi mata kita sendiri. Seperti teguran yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 6 ayat 42. Oleh karena itu, hari ini kita akan bersama belajar dan merenungkan pesan pastoral dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius, seorang gembala muda yang menghadapi tantangan pelayanan yang besar di kota Efesus saat itu. Tadi kita sudah membaca 1 Timotius 4 ayat 16, dan saya akan mengulanginya sekali lagi. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dari perintah Rasul Paulus ini ada dua aspek yang krusial yang harus kita awasi dan jaga sebagai hamba Tuhan. Ya, ketika saya bilang hamba Tuhan di sini tidak hanya tertutup pada rohaniwan, tetapi juga orang percaya yang melayani di bidang apapun. Yang pertama, poin pertama adalah mengawasi diri sendiri. Mengawasi diri sendiri. Dan ketika kita bicara mengawasi diri sendiri, ini ada dua aspek penting untuk diperhatikan, yaitu kehidupan jasmani kita dan juga kehidupan rohani. Sebagai hamba Tuhan, aktivitas harian kita, sebagai hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, aktivitas harian kita adalah berbicara tentang kebenaran. Kita dilatih untuk fasih berkhotbah, khususnya hamba Tuhan, mengajar dan memimpin. Dan efek sampingnya adalah kita menjadi orang yang sangat peka terhadap dosa, kesesatan, dan kelemahan yang ada pada diri jemaat atau orang lain yang kita layani. Namun ada bahaya laten di sini. Ketika kita sibuk menganalisis kerohanian orang lain,
kita seringkali abai mengevaluasi diri kita sendiri. Ketika mawas diri ini hilang dari diri kita, maka distorsi pikiran begitu mudah masuk melalui apa saja yang kita lihat di media sosial, televisi, atau media cetak yang kita baca. Atau bahkan lewat percakapan sehari-hari yang kita bangun dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa adanya introspeksi dan retrospeksi diri di hadapan Tuhan, kita berada di ambang kegagalan rohani. Kita bisa jatuh ke dalam dosa yang lama yang pernah kita hidupi atau terjerat dalam dosa baru karena kesombongan rohani. Mohon maaf, mohon maaf, boleh minta tolong Bu Ayu di-mute sebentar. Udah. Oke, terima kasih. Kita bisa jatuh ke dalam dosa lama yang pernah kita hidupi atau terjerat dalam dosa baru karena kesombongan rohani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan memberikan kita alarm keras. Pertama, dari 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, mengingatkan kita bahwa iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum, mencari kelemahan dari setiap kita. Mencari kelengahan dari setiap kita. Dan bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 ditegaskan demikian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mengawasi diri sendiri berarti menjaga integritas di balik mimbar. Ini mencakup kesehatan rohani kita, saat teduh pribadi kita, motivasi pelayanan kita, dan bahkan keseharian hidup yang kita jalani. Hingga kesehatan jasmani dan bahkan relasi sosial kita dengan orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Bapak Ibu yang poin kedua, selain mengawasi diri sendiri, mengawasi ajaran. Ini berkaitan dengan aspek doktrin atau pemahaman dasar iman Kristen dan kebenaran yang kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak Tuhan atau umat Tuhan. Tugas kedua ini tidak kalah penting, Bapak Ibu, adalah mengawasi ajaran. Ajaran yang kita sampaikan bukan sekedar pemikiran filosofis dari diri kita sendiri, bukan sekedar rangkuman dari apa yang sedang tren di dunia ini, melainkan murni firman Allah. Bapak Ibu, murni firman Allah. Kata murni ini harus dipahami bukan berarti tanpa melibatkan pemikiran kita, tanpa melibatkan proses perenungan dan penafsiran dari pihak kita. Melainkan sebagai bejana tanah liat yang rapuh ini, pikiran dan penafsiran kita itu dipimpin oleh Roh Kudus melalui proses penyelidikan dan pembelajaran serta perenungan yang benar, yang alkitabiah, di mana Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri, bukan berdasarkan pikiran yang kita masukkan ke dalam Alkitab. Atau bukan dengan pengertian Alkitab menyesuaikan dengan konsep kita tentang apapun yang kita ajarkan. Sebagai contoh yang keliru, contoh yang tidak alkitabiah. Dosa hanya dianggap kelemahan semata atau hanya hal yang manusiawi, bukan merupakan perlawanan atau pelanggaran pada kehendak Allah. Jika pikiran kita terdistorsi oleh dunia, ajaran yang kita sampaikan kepada jemaat pun akan ikut terdistorsi. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, ingatlah apa yang kita pegang dan ajarkan akan mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan rohani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, bahkan juga anggota keluarga yang kita pimpin di tengah kehidupan keseharian kita. Sebagai aplikasi praktis dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita berdiri teguh melihat beratnya tanggung jawab ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan
yang memiliki natur berdosa, kecenderungan berdosa, manusia lama. Sekalipun dosa sudah diampuni dan ditebus, tapi kecenderungan itu masih ada dalam diri kita. Dan bagaimana kita dapat mengawasi diri kita sehingga tidak terjatuh dalam hal itu? Alkitab memberikan kita dua jangkar utama. Yang pertama, berpegang teguh pada otoritas firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dasar mawas diri kita bukan standar moral dunia atau tren psikologi populer, melainkan kitab suci. Kita harus terus menjadi murid Kristus, di mana firman yang kita khotbahkan itu sungguh-sungguh kita jadikan cermin dan panduan dalam hidup kita. Sebelum firman itu menyentuh hati jemaat atau orang yang mendengarkannya, firman itu harus terlebih dahulu menyayat dan menyembuhkan hati kita sendiri. Kebenaran kedua, bersandar penuh pada kuasa Allah, Roh Kudus. Bapak Ibu, kita tidak akan mampu mengawasi diri kita sendiri hanya dengan kekuatan kedagingan kita. Kita membutuhkan intervensi Allah Roh Kudus yang telah mendiami hidup kita sejak hari pertobatan kita. Di dalam Alkitab, Roh Kudus berperan sebagai penopang utama keteguhan pelayanan kita melalui 5 peran agungnya. Pemberi kuasa dan keberanian, Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8, di mana melaluinya Allah memberikan kita kekuatan untuk mengatasi ketakutan dan godaan di tengah pelayanan yang ada, bahkan kehidupan kita. Kedua, roh kebenaran dan pengajar, Yohanes 16 ayat 13, di mana Allah Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran agar teologi atau pemahaman tentang firman dan ajaran kita tidak goyah oleh rupa-rupa angin kesesatan. Terlebih lagi melalui maraknya media hari ini, di mana kita bisa menerima pengajaran dari yang benar maupun yang sesat, itu dari media yang begitu terbuka. Dan yang ketiga, penghibur dan penolong. Alkitab memberikan nama yang jelas, Parakletos, penghibur dan penolong, yang mana Allah Roh Kudus menguatkan batin kita saat pelayanan terasa melelahkan, sepi, penuh dengan tekanan. Allah Roh Kudus mendengar keluh kesah kita dan sanggup menguatkan kita melalui semua itu. Dan yang berikutnya adalah Allah Roh Kudus adalah meterai dan jaminan bagi kita yang telah percaya oleh anugerahnya. Efesus 1 ayat 13-14 menegaskan status kepemimpinan kita, bahwa kita adalah milik Allah, sehingga kita rindu untuk menjaga kekudusan hidup kita. Sekalipun mungkin di dalam proses itu ada jatuh bangun di dalamnya, tetapi seperti kata firman Tuhan juga, Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Dan yang berikut, Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir, penguat dalam kelemahan dan doa. Roma 8 ayat 26. Ketika kita berada pada titik terlemah kita dan tidak tahu bagaimana harus mawas diri, Allah Roh Kudus sanggup membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang didengarnya dan dijawabnya dengan kuasa dan kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai penutup dan kesimpulan dari perenungan kita malam hari ini, pengawasan terbaik bukan datang dari CCTV lahiriah berupa penilaian manusia, sorotan kamera mimbar, atau tuntutan organisasi gereja. Pengawasan terbaik adalah pengawasan yang lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Sebuah kesadaran mawas diri yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus dan diuji senantiasa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita ingat tujuan akhir dari peringatan Rasul Paulus ini. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
Pelayanan kita bukan sekedar tentang performa di atas panggung atau mimbar, melainkan tentang keselamatan jiwa-jiwa, termasuk jiwa kita sendiri. Karena itu mari ambil waktu sejenak, tundukkan kepala, dan biarkan Allah Roh Kudus menguji setiap sudut hati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberi waktu kita beberapa saat untuk dengan hening merenungkan pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 16. Biarkan kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita masing-masing untuk boleh menyatakan apa yang menjadi maksud dan kehendaknya melalui kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita sebagai hamba Tuhan yang masih melayani Tuhan, pernah melayani Tuhan, atau bahkan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh dengan setia, rindu terus bertumbuh, dan hidup menurut kehendak Tuhan lewat firman ini. Masing-masing saya beri waktu untuk merenung dan berdoa secara pribadi meresponi firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang melawat kami pada malam hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu dari 1 Timotius 4 ayat 16, Engkau memakai Rasul Paulus untuk mengingatkan bukan hanya Timotius di zamannya, tetapi juga kami, hamba-hambamu, anak-anakmu, umat milik kepunyaanmu di dalam Kristus pada zaman ini, untuk boleh memerhatikan dan mengawasi kehidupan kami dan juga pengajaran kami. Sehingga kami tidak terjatuh, tidak lengah dan terjatuh di dalam hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Di dalam dosa masa lalu maupun dosa baru yang mungkin saja dapat kami hidupi ketika kami tidak sungguh-sungguh mawas diri dan bersandar pada Allah Roh Kudus untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Karena itu kami berdoa kiranya apa yang sudah Engkau nyatakan dalam firman-Mu malam hari ini sungguh dapat kami terapkan dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang menjamah hati kami dan memimpin hidup kami, sehingga kebenaran yang sudah Engkau singkapkan ini boleh kami hidupi dalam hidup kami. Kami boleh memiliki CCTV rohani yang boleh mengawasi seluruh keberadaan diri kami dan boleh tetap hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami berdoa, bersyukur. Amin.